Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang para mahasiswa maupun para pemirsa. Hari ini saya Teguh Dartanto, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, sekaligus dosen di Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI, ingin sharing terkait dengan skill for the future, artinya keterampilan-keterampilan apa yang perlu kita siapkan di masa depan. Bagaimana kita FEB UI ingin memberikan skill-skill untuk future terkait dengan tagline kami, yaitu nurturing, inclusive, relevant, and reputable leaders. Di mana kita melihat bahwa masa depan adalah sesuatu yang penuh ketidakpastian, di mana ketidakpastian itu muncul karena ada berbagai perubahan di dalam masyarakat, perubahan teknologi maupun perubahan berbagai macam di struktur penduduk. Di mana tantangan masa depan ini saya rasa mahasiswa perlu membekali dan menyiapkan diri, karena mahasiswa akan berhadapan dengan 3 hal utama. Yang pertama mengenai pekerjaan yang belum pernah ada saat ini. Mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak pernah berpikir YouTuber menjadi sebuah pekerjaan. Tetapi kita juga belum tahu 10 tahun ke depan akan muncul pekerjaan seperti apa. Yang berikutnya adalah teknologi yang belum pernah ditemukan. Karena kita tahu bahwa teknologi itu sendiri selalu berkembang melalui research dan development. Sehingga kita nggak akan pernah tahu menebak masa depan ini seperti apa. Teknologi yang belum pernah ditemukan. Yang berikutnya adalah permasalahan yang belum teridentifikasi, karena menurut saya permasalahan-permasalahan masyarakat ini selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga mahasiswa harus mampu menyiapkan diri untuk berhadapan dengan pekerjaan yang belum pernah ada saat ini, teknologi yang belum ditemukan, dan permasalahan yang belum teridentifikasi. Ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa tadi permasalahan-permasalahan itu terlihat bahwa kita akan sangat dinamis, sehingga mahasiswa perlu agile menghadapi perubahan. Kalau kita melihat bahwa keterampilan yang dibutuhkan di masa depan itu selalu berubah. Ini juga saya memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya, para mahasiswa, bahwa keterampilan yang dibutuhkan setiap 5 tahun itu berubah. Coba kita lihat perbandingan di tahun 2015, 2020, dan 2025. Ini adalah 10 keterampilan yang dibutuhkan. Ternyata ada perubahan yang cukup mendasar dan berubah dari tahun ke tahun. Yang menarik adalah di tahun 2015 dan tahun 2020 ternyata memang tidak banyak perubahan. Tetapi pertama memang kompleks problem solving. Di mana tahun 2015 dan 2020 kompleks problem solving ini menempati urutan pertama. Artinya apa? Di zaman masa lalu memang bagaimana keterampilan untuk memecahkan masalah itu penting. Ini ada perubahan skill yang dibutuhkan. Tetapi di tahun 2025 terjadi berbagai perubahan skill-skill apa saja yang perlu dipersiapkan mahasiswa. Pada tahun 2025 keterampilan-keterampilan baru atau skill baru yang perlu disiapkan mahasiswa, yang pertama adalah, ini menarik, adalah analytical thinking dan innovation. Berarti ini adalah penting mahasiswa itu untuk berpikir secara analitis, mengkoneksikan berbagai informasi yang ada menjadi sebuah analisis yang menarik, dan juga kita harus berpikir atau memiliki skill inovasi, bagaimana memecahkan masalah dengan inovasi. Yang kedua yang sangat penting di zaman sekarang serba digital ini adalah active learning, menjadi pembelajar aktif dan juga bisa menemukan strategi belajar yang pas. Dan yang berikutnya adalah complex problem solving, di mana complex problem solving di tahun 2015 dan 2020 ini menempati urutan pertama. Tetapi di sini di tahun 2025 dan seterusnya complex problem solving ini hanya menempati urutan ketiga. Ini yang mungkin juga kita harus mengantisipasi ya. Teman-teman bisa lihat dari 10 top skill dari tahun ke tahun bagaimana perubahannya. Ini yang perlu disiapkan oleh mahasiswa. Tetapi apapun tadi yang perubahan-perubahan yang ada, tadi dari skill yang top 10 skill yang perlu dimiliki oleh mahasiswa yang berubah terus-menerus. Tetapi menurut saya kita harus kembali menjadi 5 hal.
5 keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Ini yang menurut saya penting. Apapun itu perubahannya, ataupun dunia yang berubah, atau lingkungan yang berubah, teknologi yang berubah. Tetapi menurut saya 5 skill utama inilah yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Yang pertama adalah skill to tackle problem. Ya, ini penting. Bagaimana kita menyelesaikan masalah. Be critical, atau yang disebut adalah critical thinking and creativity, ini penting untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua adalah skill to be resilient. Menurut saya ini penting sekali untuk dimiliki mahasiswa, resilience, yaitu bagaimana mahasiswa bisa beradaptasi dengan perubahan, persisten dalam bekerja, persisten dalam memulai sesuatu, atau persisten ini artinya kita fokus, dan yang paling penting adalah embrace failure. Artinya skill bahwa kita itu nggak takut gagal. Inilah menurut saya penting sekali untuk para pemirsa dan juga para mahasiswa. Kegagalan itu menurut saya penting. Itu ada pengalaman dan juga ada skill-skill tertentu bagaimana kita menghadapi kegagalan. Yang ketiga adalah skill to understand the world better. Ini adalah keterampilan untuk mengetahui mengenai bagaimana membuat dunia lebih baik. Sehingga kita perlu memiliki skill curiosity, artinya rasa keingintahuan, curiosity, dan social awareness. Ini intinya kita pengen memberitahukan kepada mahasiswa skill-skill bahwa kita itu harus aware atau paham terhadap kondisi sekitar, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita harus punya passion apa yang seharusnya di dunia ini terjadi, maka itu harus kita sampaikan atau kita tahu apa aja yang perlu diperbaiki. Yang keempat adalah skill to work with others. Artinya ini sangat penting sekali, walaupun memang kita dunianya sekarang terkoneksi dengan digital dan juga bisa work from home, tetapi penting adalah skill to work with others. Ini adalah bagaimana keterampilan untuk bekerja dengan orang lain. Apa yang perlu disiapkan di dalam skill to work with other? Yang pertama adalah communication and collaboration. Ini sangat penting sekali bagaimana kita berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain. Dan yang berikutnya adalah mutual understanding. Bagaimana kita saling mengetahui satu sama lain, bagaimana kita orang-orang yang berbeda, baik agama, suku, ras, etnis, orientasi, kewarganegaraan, kita bisa saling tahu. Dan yang 5 yang terakhir adalah skill to have a societal impact. Menurut saya ini penting, bagaimana manusia itu harus berpikir contributing to the society. Bagaimana skill mengenai inisiatif dan leadership ini penting. Ini adalah 5 skill dasar yang perlu dimiliki oleh manusia. Walaupun dunia berubah, saya rasa ini adalah fundamental skill bagi manusia dan kemanusiaan. Ini hanya memberikan ilustrasi kepada teman-teman semuanya mengenai the iceberg illusion. Bagaimana kita selalu kadang berpikir sukses itu hanya dilihat dari sesuatu yang terlihat. Tetapi yang perlu saya tekankan kepada teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, bahwa di balik kesuksesan itu ada skill-skill yang perlu disiapkan tadi. Kalau Anda menguasai skill-skill yang ada tadi, dan menguasai skill fundamental sebagai manusia, dan itu dikombinasikan, Anda bisa menuju jalan sukses itu. Di balik kesuksesan setiap orang atau siapapun itu, yang terlihat mungkin yang indah-indah, tetapi di balik itu ada skill-skill ataupun kerja keras, habit yang mungkin nggak terlihat, tetapi mengenai skill persistensi. Skill mengenai bagaimana kita bangkit dari kegagalan, bagaimana kekecewaan ketika kita gagal, bagaimana kita berkorban terhadap kesenangan. Di situ ada, di balik kesuksesan itu ada skill-skill tadi dikombinasikan, ya, ada dedication, hard work, good habits. Ini perlu sekarang yang kondisi atau skill-skill seperti ini nggak orang lihat. Orang melihat hanya sukses di depan. Ini adalah menurut saya menarik, sebuah notes yang saya pernah tulis berdasarkan speech dari Kailash Satyarthi, Nobel Perdamaian 2014. Saya pribadi bertemu dengan beliau karena
saya sebagai pembicara bersama beliau di Nobel Prize Dialogue bulan September 2022 di Singapura. Semua ini para pemenang Nobel selalu bertanya dan mempertanyakan keadaan. Ya, mereka nggak hanya bertanya tetapi mempertanyakan keadaan, tetapi mereka juga bekerja keras tanpa kenal lelah untuk menjawab setiap pertanyaan yang mereka ajukan sendiri. Inilah yang membedakan antara peraih Nobel dan juga orang-orang yang hanya komplain aja terhadap kondisi. Mereka peraih Nobel rata-rata mereka bertanya dan mempertanyakan keadaan sekaligus bekerja keras menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sendiri. Dan ini mungkin terakhir mendorong bagaimana teman-teman mahasiswa bagaimana mewujudkan mimpi atau meraih mimpi, di mana mungkin saya selalu bercanda, kalau pengen bermimpi hanya cukup tidur, tapi kalau pengen mengejar mimpi bangunlah. Tetapi kalau Anda pengen mewujudkan mimpi Anda tercapai maka bekerja keraslah. Ini bekerja keras adalah salah satu cara atau satu-satunya cara untuk mewujudkan mimpi. Tetapi dalam mewujudkan mimpi atau apapun tadi selain skill-skill yang ada, ini saya rangkum bahwa kita perlu grit. Grit ini di dalam dunia psikologi sudah cukup terkenal bagaimana orang-orang yang sukses meraih mimpi itu butuh sebuah keberanian. Good. Resilience itu ketangguhan, ada inisiatif, ya, dan ada kegigihan. Good, resilience, inisiatif, dan tenacity. Ini adalah 3 skill yang perlu disiapkan untuk mewujudkan dan digabungkan dengan growth mindset, yaitu kita harus berpikiran terbuka dan kita bisa dan kita orang itu harus bertumbuh. Karena kalau kita berpikir bahwa kita bisa maka apapun kita bisa selesaikan. Dan yang terakhir kita perlu ada cognitive flexibility, kita perlu beradaptasi menghadapi berbagai keadaan yang ada. Itu saudara-saudara para mahasiswa mengenai skill for the future, buat teman-teman siapkan agar kita bisa menyiapkan diri menyongsong masa depan menjadi pribadi-pribadi unggul dan juga pribadi-pribadi yang membawa dampak bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.